Nah, seperti biasa cara ini direkam dan diupload ke YouTube. Jadi buat Bapak Ibu yang berhalangan untuk hadir bisa nonton di YouTube. Jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe. Seperti biasa nanti kalau misalkan ada pertanyaan Bapak Ibu boleh sampaikan, ketikkan langsung di kolom chat nanti, atau misalkan mau ditanyakan nanti sekaligus pada saat sudah selesai semuanya juga boleh, bebas terserah, nggak apa-apa. Dan di sini ada, oh iya, di sini Bapak Ibu nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir. Oke, nggak usah khawatir pakai video nggak apa-apa, mau pakai gambar siapa juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, mari kita mulai. Mana ini? Di sini peserta ada 20 orang. Oh, bagus. Enak lah ya. Mana nih? Oke, di sini. Sip. Ya. Yang pertama, smart order itu apa sih? Smart order itu adalah mesin yang bisa disuruh untuk pasang order buy dan sell. Jadi kalau Bapak Ibu pakai OLT, itu kan menu buy sama sell-nya itu bisa diakses dari berbagai macam cara. Ada yang suka pakai menu tombol F2 F4 yang ada di keyboard, ada yang suka pakai mouse, jadi bisa klik tombol buy sama sell. Ini sepertinya lebih valid kalau saya tampilkan. Nah, ini. Jadi ada yang suka pakai tombol buy sama sell, ada yang suka pakai F2 F4, atau ada yang suka juga pakai menu ini, ada mini order. Nah, mini order ini juga nanti bisa tinggal ketik sahamnya, kemudian buy sama sellnya ada di sini. Tapi itu semua itu kan buy sama sell yang dilakukan oleh usernya. Jadi kita mencet sendiri pada saat marketnya lagi jalan, kemudian kita juga ngitung jumlah lotnya, berapa lot, kemudian harganya berapa, dan dia itu bisa langsung dipasang di bursa gitu. Nah, tapi smart order itu adalah mesin yang bisa kita suruh untuk pasang order buy dan sell. Jadi misal saya pengen di kondisi misalkan marketnya sudah tutup, atau mungkin sekarang hari Sabtu lagi santai ngelihat-ngelihat, atau mungkin lagi hari Minggu baca-baca koran, baca-baca berita, kemudian keingetan atau kebaca gitu kan, misalkan wah IRA misalkan, atau jarum suntik misalkan besok kayaknya bisa dibeli nih gitu. Nah, keingetan mau pasang order kayak gitu, tapi karena hari Minggu jadi belum pasang order. Pasang ordernya kalau pasang sekarang hari Minggu atau hari Sabtu, otomatis kan nanti jam 12 malam nanti kan ke reset, kehapus. Nah, gimana caranya biar saya pasang sekarang, kemudian besok ordernya bisa aktif? Nah, itulah pakai smart order. Nah, smart order itu sebenarnya cocok untuk siapa sih? Kalau misalkan saya bilang itu semua jenis, semua macam trader itu pasti akan cocok menggunakan smart order. Contoh misalkan swing trader. Swing trader itu kan kalau yang ngikutin naik turunnya harga, beli di misalkan beli ketika dia rebound, terus kemudian dia hold waktu harganya naik, atau mungkin dia siap-siap cut loss kalau harganya turun, dan misalkan kalau harganya sudah naik dia mau take profit. Nah, swing trader seperti itu mungkin kalau misalkan dia nyimpen barang, dia mungkin nggak harus ngeliatin layar ya, karena tipe-tipe trader yang swing kayak gitu ya mau harganya berapapun naik turunnya, yang penting dia sudah punya batasan, dia sudah punya di harga berapa sih dia harus action, di harga berapa dia harus beli, di harga berapa dia harus cut loss, di harga berapa dia harus take profit, bagaimana kondisinya ketika dia mau take profit, mau sell, apa yang dia tunggu. Nah, semacam itu kurang lebih. Jadi smart order ini akan cukup untuk mewadahi kebutuhan si swing trader ya. Kalau Bapak Ibu yang suka nyopet pun juga dia bisa. Jadi misalkan gini, saya pengen pasang order sekali aja, tapi saya pengen itu udah lengkap. Misalkan beli cut lossnya di berapa, nanti take profit di berapa, itu dalam sekali pencet itu bisa. Namanya bracket order, itu ada. Nah, untuk yang suka invest barang, beli kemudian disimpan lama, tapi terus kemudian
lupa. Nah, supaya nggak lupa, misalkan dia pengen jualan atau pengen beli di harga bawah atau jualan di harga atas setiap hari, dipasang di harga yang sama dengan jumlah lot yang sama. Kalau kita pasang manual, kita pasang sendiri pasti capek karena setiap hari kita harus ngulangi order yang sama terus, mungkin capek, jenuh gitu kan. Wah, kapan sih ini nyampe barang apa harganya. Tapi buat Bapak Ibu yang tipenya seperti itu bisa pakai GTC order. Nah, GTC order itu kan dia bisa pasang jual atau pasang beli setiap hari di harga yang sama. Jadi Bapak Ibu cukup ngecek ketika ada pasang GTC order, cukup ngecek akhir bulan atau mungkin menjelang tanggal expirednya udah done atau belum, kayak gitu. Itu tinggal dipanjangin lagi maksimal 2 bulan. Nah, kenapa sih intinya, kenapa sih kok butuh smart order itu? Karena sifat saya ambil contoh saya pribadi misalkan. Saya itu orangnya cenderung pelupa. Jadi kalau misalkan kayak waktu lagi hari Sabtu atau Minggu gini ya, lagi santai ngeliatin chart, wah ini kayaknya bagus nih gitu kan. Saya pengen beli. Nah, ketika besok hari Senin marketnya mulai, biasanya saya terus lupa. Saya terus lupa kemarin lihat saham apa ya bagus gitu, tapi saya lupa. Saham ada 800. Saya nginget 1, 2, 3, 10 gitu misalkan. 10 saham yang bagus apa ya gitu kan, kadang-kadang kelupaan. Nah, supaya nggak kelupaan ketika ada juga yang kemudian terus dicatat gitu kan, dicatat, habis itu catatannya, wah ini yang mana ya catatannya yang saya bikin kemarin itu lupa catatannya. Kadang udah catat dikasih tanggal gitu kan, habis itu halamannya lupa, catat di buku halamannya lupa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, supaya nggak lupa, makanya saya setelah bikin order langsung setelah bikin strategi, buy break, cut loss-nya di berapa, take profit-nya di berapa, itu langsung saya pasang di smart order. Jadi saya nggak lupa. Atau misalkan waktu hari Senin harganya mungkin belum breakout, kemudian hari Selasanya belum breakout, hari Rabu baru breakout. Nah, kadang itu kita udah inget hari Senin udah pasang order, tapi karena belum breakout jadi belum match. Nah, waktu hari Rabunya, waktu breakout kita lupa pasang. Nah, kadang-kadang suka seperti itu. Itu kenapa kita butuh smart order, karena dia bisa ingat terus ordernya, dia bisa standby terus ordernya sampai expire date-nya. Nah, kemudian kelemahan saya juga yang lainnya adalah saya itu gampang tergoda sama saham lainnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang juga mengalami seperti itu. Mungkin udah punya trading plan tertentu. Wah, saya pengen beli IRA misalkan kalau dia besok breakout sekian. Tapi ternyata waktu pas lagi marketnya jalan, wah running trade-nya rame sama Medco misalkan. Wah, jadi yang IRA lupa malah jadi keingetan Medco. Belinya Medco, wah ternyata malah salah beli karena nggak sesuai dengan strategi, nggak sesuai dengan trading plan, ternyata malah nyangkut, iranya malah terbang misalnya kan kayak gitu. Nah, itulah kenapa kita butuh smart order. Smart order ini dia punya masa standby atau masa kadaluarsa itu 60 hari, jadi bisa panjang, 2 bulan ke depan itu kita cukup. Biasanya kalau saya itu pasang smart ordernya itu saya pasin end date-nya itu di akhir bulan. Jadi menjelang tanggal 26, 27 misalkan kalau weekend gitu kan. Kalau untuk bulan Juli ini kayak gini lah. Tanggal-tanggal 24 atau mungkin menjelang tanggal 31 gitu kan. Itu saya bikin expired date-nya sampai situ. Jadi pokoknya saya ingat ketika akhir bulan saya ngecek orderannya ada yang masih belum match atau yang order yang biasanya paling sering itu buat cut loss. Jadi smart order yang buat cut loss yang masih ada di portofolio, saya panjangin expiry date-nya selama 2 bulan terakhir. Nah, terus untuk eksekusinya, kenapa saya butuh smart order? Karena eksekusinya dia itu lebih cepat.
minimal itu kita menang, minimal si smart ordernya itu menang ngetiknya lah. Kalau saya itu kan kalau kita ngorder itu kan kita butuh kayak contoh misalkan sini ada suara bentar. Mm, 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 mm. Partisipan saya mute all. Yes. Nah, kemudian misalkan kita mau pasang beli. Pasang beli ini kan kita butuh ngetik harganya, ngetik sahamnya, misalkan IRA gitu kan. Ngetik harganya. Mungkin kita bisa ngeklik harganya di berapa, kemudian kita bisa tulis max quantity-nya berapa atau jumlah lotnya berapa berdasarkan cash atau berdasarkan limit. Kalau ada yang pakai limit ya, kebetulan saya pakainya cash only. Jadi terus habis itu baru pencet buy. Nah, itu kan minimal kita udah kalah 1 detik 2 detik lah dibanding si mesin. Jadi si mesinnya itu kita udah pasang, kita udah suruh mesinnya itu standby. Beli IRA kalau harganya naik ke atas berapa ini ya rekomendasinya? Saya pun lupa. Baru nulis aja saya udah lupa. IRA by Break 1970. Oke. Kemudian saya suruh mesinnya smart ordernya beli IRA kalau harga market di atas 1970. Kalau harga marketnya breakout 1970 beli sekian lot. Terus kemudian saya suruh mesinnya juga untuk standby. Standby ya kalau harganya turun ke bawah 1810 cut loss ya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian nggak cuma satu, misalkan ada DGNS, ada IRA, ITMG, PMMP, SCMA. Dari 5 saham aja kalau kita mantau semua mana yang breakout mungkin nggak kekejar. Makanya saya butuh smart order untuk biar dia itu yang standby memantau beberapa saham ini 5 saham ini kalau breakout beli. Tapi kalau nggak breakout ya jangan beli. Nah, kayak gitu kan. Saya suruh smart order untuk tujuan itu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu itu punya saham lain di portofolio. Misal saya punya saham ini ada beberapa macam itu misalkan. Ini ada beberapa macam di portofolio, terus kemudian saya sudah punya strategi nanti kalau turun ke bawah sekian cut loss, turun ke bawah sekian take profit gitu kan. Selama masih di atas harga sekian berarti masih di hold. Nah, dengan saham yang sebanyak ini bagaimana cara saya memantau? Kan saya nggak ibaratnya nggak sejago itulah untuk bisa memantau nih 10 saham, 15 saham. Siapa tahu ntar malah kalau marketnya ambruk barengan harus buang barang semua lah, bingung kan. Nah, itulah gunanya smart order, karena smart order itu bisa standby barengan, eksekusinya juga bisa barengan itu. Dan si smart order ini juga bisa pasang kapanpun. Jadi Bapak Ibu mau sore, malam, pagi, subuh, habis maghrib atau mungkin lagi pup gitu kan. Nah, itu bisa pasang smart order. Dan dia itu akan selalu standby, dia akan nungguin sampai harga marketnya itu sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu tuliskan atau masukkan gitu. Untuk fee-nya jangan khawatir karena fee-nya sama 15.25 untuk 0,15 untuk beli, 0,25 untuk jual. Ini fee yang sama seperti transaksi online trading. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir pertanyaannya ini kok waktu ngaktifkan ada pertanyaan fee-nya berbeda menggunakan fee dealer gitu misalkan. Nah, jawabannya adalah di tempat saya fee online dan fee dealernya saya bikin sama gitu ya biar nggak repot lah ya. Oke, baik, kita jawab pertanyaan. Mau tanya, setiap rekomen kita pasang smart order terus sell dipasang juga. Waktu sell kita pantau terus. Oh ya, jadi pada saat saya sudah bikin rekomendasi, ini kebetulan baru dibikin tadi ya. Jadi paling masangnya nanti habis nge-zoom. Jadi setelah saya bikin rekomendasi, saya itu pasang smart ordernya. Nah, pasang smart, tapi sebelum itu saya saya ngitung dulu berapa lot yang bisa saya beli ya. Jadi Bapak Ibu bisa download file Excel yang ada di link s.id/afl cuan copet
Itu link yang selalu sama, setiap Zoom itu selalu sama linknya. Dan di file Excel itu saya itu menggunakan perhitungan biasa lah ya, standar banget perhitungannya. Nah, yang kayak gini nih. Nah, ini saya masukin harga belinya di berapa, harga cut loss-nya di berapa, nanti kemudian dia akan ngitung sendiri. Saya punya alokasi maksimal satu saham 5 juta rupiah, kemudian dia akan otomatis menghitung berapa lot yang bisa maksimal dibeli dan yang sebaiknya dibeli. Sebaiknya itu maksudnya disarankan dibeli. Kalau jumlahnya yang sebelah sini itu lebih kecil daripada yang maksimal, berarti ya saya ngikut yang jumlah yang sebelah sini. Tapi kalau yang jumlah yang disarankan itu lebih besar daripada jumlah yang maksimal lot, ya berarti saya ngikut yang maksimal lot, kayak gitu. Jadi ini contoh kayak misalkan ini kemarin SSIA belinya 95 lot. Oke, dapat angka beli 480, cut loss 456, apa namanya? Buy lotnya belinya 95 lot. Nah, setelah itu kemudian saya pasang di smart order. Kemarin dapat nggak ya? Loh, kok hilang barang saya? Berarti nggak dapet ya. Oh, barangnya cashnya udah penuh. Ini cash T plus 2 nya tinggal sekian, berarti sudah portofolio gudangnya udah penuh, jadi udah nggak bisa buat beli barang lagi. Jadi kemarin yang beli apa ya, coba kita lihat order menu, trade list history. Kemarin beli apa aja saya lupa. Tanggal 23, oke. Loh, kok nggak muncul tanggal 23? John, oh kere, order trade list history kok nggak muncul ya, apalagi mock ya. Biarin lah ya, pokoknya itulah. Kemarin beli apa sih saya lupa. Nah, oke, kita jawab pertanyaan. Om izin diminta linknya. Oh, linknya itu selalu sama dari setiap minggu, pasti sama. s.id. Hah, Pak, saya baru tahu ada VBuy dan saya kalau pakai smart order. Lah, kalau pakai smart order itu kan berarti kan beli ya. Kalau misalkan match ya, itu fee-nya baru kena kalau cuman match ya. Kalau cuman pasang sih nggak kena fee. s.id afl cuan copet. Fee-nya itu fee beli sama jual ya. Jadi bukan kalau kita pasang tuh langsung kena fee, enggak. Fee-nya itu kalau misalkan transaksinya match saja. Kalau transaksinya belum match ya nggak kena fee. Oke, kita lanjutkan. Waduh, itu ada tukang es krim lewat, kedengeran pasti ya. Bukan es krim, tukang susu. Ini Excel beda lot dengan max lot itu apa? Oke. Iya, jadi gini. Apa namanya? Mana Excelnya? Nah, ini kan kadang kan ada saham yang karena memang risikonya kecil, jadi titik beli sama titik cut loss itu sangat dekat. Jadi mengakibatkan max lot itu lebih kecil daripada jumlah lot yang disarankan itu lebih kecil daripada lebih besar daripada si max lot. Nah, tapi apapun yang terjadi saya ambil yang paling kecil gitu. Karena max lot ini kan ngitungnya kan dari alokasi ke harga beli, sementara yang jumlah lot ini kan alokasi dikalikan dengan risknya dulu baru ketemu berapa lotnya. Kalau ini kan langsung alokasinya berapa, belinya di harga berapa, dibagi 100 dapat jumlah lot kayak gitu. Jadi karena resikonya kecil, jadi menurut si Excel ini hitungannya dia bisa beli banyak. Tapi ya saya karena punya rules maksimal beli 5 juta saja, jadi ya saya ambil yang paling kecil gitu. Kok lupa kemarin beli apa? Nggak ada feature history. Ada, historinya itu ada di sini, cuman saya lupa, jadi saya harus lihat dulu. Tapi ini kenapa historinya nggak muncul? Kemungkinan sih karena ada. Oh, ini muncul. Ini tanggal berapa sih? Oh, kemarin nggak ada transaksi, pantesan. Ya. Oke. Ini transaksi trade-nya dan tanggal 22. Oh, terakhir beli MTDL. Tuh kan. Kemarin nggak ada transaksi aja saya lupa. Kemarin ada agro nge-sell di 2170, tapi masih punya agro ya.
Oh jual separuh kali ya. Mungkin si Agro ini saya lupa. Nah ini kan kayak PMMP ini saya karena udah pernah pasang beli, saya jadi lupa. Terus habis itu saya pasang lagi, jadi double belinya. Ini kemudian si Agro ini yang, oh ini jual berapa sih? 2 5 5 10 10 tambah 2 12 13 14 lot, saya masih punya 11. Iya positif, ini belinya 2 kali nih. Jadi jadi eh, begitu ya jawabannya. Apalagi nih pertanyaannya? Oh, oke, kita lanjutkan. Kapan sih menggunakan smart order? Kapan waktu yang disarankan untuk menggunakan smart order? Jawabannya adalah ketika saya butuh untuk membuat strategi buy, cut loss, dan take profit. Saya butuh. Tapi kalau take profit biasanya saya belakangan. Karena saya kan tipenya swing trader ya. Jadi kalau harganya naik, saya baru adjust cut loss-nya jadi take profit. Tapi kalau misalkan baru pertama beli, saya pasangnya cut loss. Jadi contohnya misalkan saya buka portofolionya lagi. Nah, ini misalkan ini kan barang ini, ini ICBP nih. ICBP saya buka chartnya ya. ICBP. Nah, ini ICBP saya itu kan pasang cut loss seingat saya di sini. Kalau lihat gambar saya ingat, tapi kalau tulisan saya lupa. Jadi kalau gambar ini saya tahu bahwa saya akan pasang cut loss di bawah 8. Ada yang pakai bot, ganti. Nah, saya akan ingat bahwa saya pasang di 8425, kemudian resisten di 9025. Jadi saya akan pasang cut loss di 8400. Saya satu tick di bawah 8425, berarti saya pasang di 8400. Jadi ini smart order, auto order LIT. Nah, di sini akan ada. Nah, ini yang buat, ini yang lainnya buang aja lah. Kok hilang semua? Nah, ini biar nggak sumpek. Ini CBP. Nah, ini saya pasang sell jika harganya lebih kecil atau sama dengan 8400. Saya buang di 8400. Saya punya 5 lot. Nah, ini ada 5 lot. Oke. Nah, itu ketika saya baru beli, ya saya pasang cut loss-nya di situ. Tapi ketika harganya sudah naik, katakanlah misal ini Agro udah 40% misalkan. Agro, saya buka chartnya, kemudian saya ketik Agro. Nah, misalkan Agro harganya waktu beli itu waktu di wah ini pasti harganya udah rusak nih average-nya. Katakanlah 1700 lah ya. 1700 itu berarti kan ada di, nah ada di bawah sinilah kira-kira 1700. Nah, otomatis ketika sudah beli di bawah, saya dapat barang harganya sampai sekitar 2390, saya akan adjust harga yang tadinya ke atas, jadi siap-siap take profit kalau harganya turun ke bawah 2170. Jadi saya lihat Agro, loh kok hilang. Agronya kok hilang lah kayak gini. Jadi saya harus pasang lagi gara-gara kemarin sih kejual. Kok hilang sih, heran saya. Agro cut loss kalau cut loss sellnya kalau di bawah 2170. 2170 satu tick di bawah 2170 berarti 2160. Oke, 2160 11 slot saya atur sampai akhir bulan depan. Saya pasin biasanya ke weekend sih. Jadi hari Sabtu ini kan santai kan, tanggal 28 ya udah saya send yes. Oke. Nah. Ini gitu. Cuannya lumayan asik. Ini pokoknya saya rekomendasi apa ya saya pasang. Saya rekomendasi apa, jadi semua saham yang saya rekomendasikan itu adalah saham yang kalau saya punya duit saya mau beli. Jadi nggak asal nggak asal ngasih rekomendasi lah. Jadi kalau misalkan ini kan saya ketik di sini ya. Jadi ketika saya punya rules berikutnya adalah ketika saya sudah hitung kemudian buy value-nya di bawah 2,5 juta saya nggak input. Jadi kayak misalkan ini SSIA, TINS itu pasti saya input. Ini harusnya sih ada ya. Ada nggak sih?
Mm, 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 mm. Apa gara-gara kemarin nggak ada duit jadinya nggak input yang ke akun yang ini. Kita buka akun lainnya. Ah, kemudian kok salah? Oh, nah, oke, ada pertanyaan. Pak trigger price, Pak trigger trigger price sama harga sell boleh dipasang sama? Boleh. Tinggal tergantung triggernya apa. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau yang lebih besar, atau yang lebih kecil gitu ya. Yang nggak pakai sama dengan gitu ya. Itu boleh. Ini contoh. Oke. Jadi bentar. Nggak muncul. Kenapa komputernya? Ya, komputerku agak lemot. Nah, ini oke baru muncul. Sip. Ini Nah, ini porto yang satunya. Jadi kayak misalkan nah ini kan pasti ada sesi A sama tins. Jadi di sini ada sesi A. Oke, di sini ada SSI A, terus kemudian ada tins juga. Nah, rekomendasi kemarin ya begitulah. Jadi setiap saham yang tak beli, yang tak rekomendasikan itu kalau belinya itu minimal 2,5 juta, pasti tak masukin gitu. Oke. Selanjutnya kui mana ini? Oh iki. Nah, perlu pasang buy atau sell setiap hari di harga yang sama. Itulah gunanya GTC. Jadi misalkan harga sekarang katakanlah Bank Negara misal Bank Negara harganya berapa sih harganya? Katakanlah Bank Negara misalkan harganya 5.075 misalkan. Kemudian karena harganya 5.075, saya mungkin ada yang punya strategi untuk beli di 4860. Jadi setiap hari dia pasang di 4860. Nah, itu kan capek. Kalau setiap hari kita pasang 4860 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu kan capek. Tapi kita bisa gunakan GTC order. Jadi smart order itu ada GTC order yang fungsinya dia itu bisa pasang beli atau pasang jual di harga yang sama setiap hari sampai dengan tanggal kadaluarsanya, tanggal expire date-nya. Kemudian kapan lagi perlu menggunakan smart order itu adalah ketika kita lagi pengen merealisasikan profit. Merealisasikan profit itu maksudnya ketika ada saham, katakanlah contoh ini saya punya portofolio misalkan ini ada si ABA. Nah, ABA ini kan sudah 84% misalkan. Harganya 432. Saya pengen jual, nanti kalau dia turun 10% aja udah buang aja lah, nggak peduli harganya berapa itu kan. Selama dia turun 10% dari harga tertingginya, saya nggak peduli, yang penting dijual gitu. Nah, itu kita bisa gunakan fitur yang namanya trailing stop. Jadi dia itu bisa standby nungguin sampai harganya turun sekian rupiah baru dijual. Tapi kalau nggak turun sekian rupiah itu ya dia nggak akan jual. Dia akan standby terus sampai dengan tanggal expiry date atau sampai transaksinya itu match gitu. Oke, ada yang bertanya bedanya ini.
Oh, mau tanya, Aba by Brick 402, tapi saya ingin 404 ketika 404 ada di antrian di bit. Nah, jawabannya adalah saya pengen entry di 404 ketika 404 di bit. Jawabannya adalah pasang triggernya itu lebih besar sama dengan 406. Otomatis kalau harganya sama dengan 406 berarti kan 406 di over 404 di bit. Jadi triggernya itu lebih besar sama dengan 406. Kalau harganya 406 berarti kan dia breakout 402. Nah, gitu kan. Jadi buy break lebih triggernya lebih besar sama dengan 406, order price-nya isi 404. Jadi ketika harganya di market 406, dia pasang order di 404. 404 pasti ada di bit. Triggernya lebih besar sama dengan 406, order price-nya di 404. Bedanya LIT dan LIT2 apa ya Pak? Oke, bedanya itu hanya di tampilan antar mukanya. Jadi kalau yang di ini nanti saya akan jelasin lebih lanjut di belakang. Jadi saya jawab dulu, LIT itu tampilannya itu ada triggernya ada lebih besar sama dengan kayak gitu ya. Kalau yang LIT2 itu bedanya dia itu pakainya from to. Nah, cuman kadang kalau yang tulisannya from to kayak gini, nasabah saya itu bingung, dikiranya kalau yang from to itu dari harga X ke harga Y. Misalkan fromnya 400, to-nya diisi 410, harapannya itu dia akan beli rata di 400, 402, 404, 406, 408, 410. Nah, jawabannya enggak seperti itu. Itu sebabnya kenapa saya bilang mendingan pakai yang LIT aja, atau kalau di handphone pakai yang LIT Advance. Itu karena yang from to ini kadang suka menyesatkan, membingungkan lebih tepatnya. Mungkin suka lebih membingungkan gitu. Smart order cocok untuk swing ya Pak? Oh iya, smart order cocok untuk swing. Untuk fast trade, untuk yang tradingnya cepet, ya Bapak Ibu bisa pakai bracket order. Bracket order ini Bapak Ibu bisa pasang beli, pasang cut loss, pasang trigger sell dalam satu kali pencet. Misal ya Bapak Ibu punya apa namanya, rencana untuk nyopet si friend misalkan. Market stock book. Oke, misalkan punya ide untuk nyopet friend. Kemudian Bapak Ibu bisa pakai bracket order, isi friend gitu. Misalkan saya punya, saya belinya 10.000 lot aja lah. Nah gitu, misalnya ya, ini misal ya. Kemudian belinya kalau misalkan break 120, kalau 120, kalau break 120 kan berarti 121 ya. Nah, 121. Kemudian saya pengen cut loss kalau harganya turun 118. Saya pengen langsung buang kiri aja, agak jauh. Jadi biar barangnya pasti kejual. Kemudian saya take profit nggak usah jauh-jauh, 125 aja misalkan. Nah, 125 buang ke bid misalkan. Nah, 124 berarti. Pas harganya nyenggol 125 saya buang di bid 124. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi si bracket order ini kelebihannya adalah dia akan, misalkan harganya sekarang 118. Dia akan nungguin dia beli dulu baru cut loss-nya jalan atau take profit-nya jalan. Jadi kalau misalkan belum kebeli ya dia nggak akan ngapa-ngapain. Send. Nah, oke. Expired jangan lupa diisi. Biasanya kalau nyopet kan berarti kan nggak usah panjang-panjang lah ya. Isi aja expirednya sesuai dengan yang defaultnya dikasih. Biasanya mesinnya itu, smart ordernya itu akan ngasih 7 hari kerja, seminggu kadang. 7 hari biasa ya, berarti seminggu kurang lebih. Nah, setelah dia
ordernya di stand, nanti dia akan standby terus nungguin sampai harganya si friend tuh 121 baru dia eksekusi. Setelah eksekusi dia akan siap-siap antara stop loss atau cut loss yang antara stop loss atau take profit yang kejadian gitu. Kalau misalkan kejadian stop loss ya dia akan buang, kalau kejadian take profit ya dia akan jualan. Itu kepake untuk yang fast trade. Nah, itu. Untuk trailing stop ya nanti ada penjelasannya. Pak mau tanya lagi, kalau yang misal smart order pasang agro 1700 terus pasang sell 2000 dalam kondisi bersamaan bisa nggak? Jawabannya nggak bisa, bukan nggak bisa. Ya bisa-bisa aja, tapi nanti pasang maksudnya ini pasang sell harga 2000 ini maksudnya pasang sell manual ya, pasang sell yang pakai tombol sell ini ya. Nah, tombol sell ini atau mungkin yang F4 gitu kan. Nah, itu jawabannya bisa-bisa aja. Tapi nanti kalau eksekusi, kalau mesinnya itu terpaksa sudah waktunya katos atau sudah waktunya jualan, mesinnya itu nggak bisa jual karena barangnya sudah kita pasang gitu. Jadi jawabannya bisa, tapi sebaiknya jangan karena fungsi smart ordernya nanti jadi nggak smart lagi. Ya karena barangnya udah kita pasang duluan gitu. Oke, soalnya kan kalau GTC kan satu-satu pasang buy dulu baru pasang sell. GTC itu kita mau pasang buy pasang sell itu juga bisa barengan, tinggal tergantung mana yang keduluan aja, bisa dia. Jawabannya adalah kalau kita pasang smart order, kita pasrahkan pada smart order. Jadi jangan pasang manual. Kalau pasang manual itu, kita itu pasang barang langsung di bursanya. Tapi kalau misalkan pasang smart order, kita itu suruh smart ordernya itu standby. Jadi kayak ibaratnya kayak kita di kantor punya messenger gitu loh ibaratnya. Messenger itu dia hanya akan jalan kalau disuruh. Dan kalau misalkan kondisinya sudah memenuhi apa yang kita suruh. Misal, saya punya messenger gitu kan. Pak, tolong kirim barang jam sekian. Atau misalkan, Pak, tolong kirim barang kalau sudah harganya naik sekian itu. Kalau udah harganya naik sekian, baru kirim dia. Tapi kalau belum naik ya dia nggak kirim. Itulah fungsinya smart order. Jadi kalau misalkan saya pasang sendiri, ya barangnya itu saya antar sendiri ke bursa. Ketika smart order jalan, ya dia udah nggak bisa ngantar barang ke bursa, barangnya udah saya santerin langsung ke bursa, kan gitu. Jadi jangan pasang dua-duanya ya. Maksudnya jangan pasang manual sama smart order, biarin smart order aja. Oke, lebih baik menggunakan stop loss biasa atau trailing stop. Jawabannya adalah tergantung Bapak Ibu lebih suka yang mana. Kalau dibilang lebih baik yang mana, saya akan bilang sama bagusnya karena dua-duanya itu punya fungsi yang berbeda. Kalau pakai auto order LIT, berarti saya punya kriteria tertentu sebelum saya jualan. Misalkan ketika saya buka chartnya agro misalkan, saya baru mau jual kalau harganya turun ke bawah 2170. Nah, kalau ada seperti itu, saya mau jual jika harga turun ke bawah 2170. Nah, berarti pakainya LIT. Tapi kalau misalkan saya punya rules, misalkan saya baru mau jual kalau dia turun katakanlah 10% misalkan. Nah, itu berarti pakai trailing stop. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah trailing stop bisa pakai persen? Wah, enggak lah, persennya dihitung dulu. 10% dari 2390 itu berapa rupiah gitu. Oke. Fitur trailing stop apakah ada? Ada. Orang tadi saya udah bilang kok. Fiturnya barusan ada. TS-nya otomatis naik saat harga naik, iya. Trailing stop itu harga trailingnya itu akan otomatis ngikutin harga marketnya.
Kalau dia naik 10 rupiah ya trailingnya juga nanti naik 10 rupiah. Ini trailing stop saya lagi pasang nggak sih? Oh enggak, saya nggak pakai trailing stop. Ini masih working, saya buang dulu, withdraw dulu. Nanti kepencet lagi. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Untuk nasabah yang baru dan belum ada fitur smart order, silahkan diaktifkan dulu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Jawabannya adalah dengan yang pertama, jadi ada dua cara ya, lewat aplikasi yang mobile dan aplikasi yang desktop. Jadi kalau yang desktop itu caranya pertama ini kita hapus aja dulu, kita close dulu. Masuk ke customer service, masuk ke menu suggestion or request. Kemudian di sini ketikkan saja request, aktifkan smart order. Kemudian notes-nya ketikkan user ID. User ID Bapak Ibu itu ada yang tertulis di atas ini ya, yang di atas sebelah sini itu user ID. Ini di sini tuh kebetulan tulisannya user ID-nya BD7507. Nah, user ID-nya Bapak Ibu itu kan pasti beda-beda. Jadi disesuaikan dengan user ID Bapak Ibu, ketikkan di bagian notes 7507. BD7507. Nah, jadi habis itu tinggal klik send. Klik send berarti kan suratnya itu kan sampai ke pusat, nanti akan diteruskan ke bagian IT nanti akan aktifkan smart ordernya. Setelah smart ordernya itu aktif, di sebelah kiri menu customer service atau di sebelah kanan order menu nanti akan muncul menu smart order. Nah itu. Kalau untuk yang mobile gimana caranya? Nah ini ceritanya, ini saya pakai aplikasi mobile yang baru, jadi tinggal pertama login dulu. Kemudian di sebelah kiri bawah ini ada tombol tulisannya account. Diklik, masukkan PIN. Kemudian ada menu suggestion, di-tap lagi. Sama, subjek ketikkan request, aktifkan smart order. Notes-nya user ID-nya BD7507. Kemudian klik send gitu. Itu cara mengaktifkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sudah aktif, nah ayo kita lanjutkan. Cara memasang smart order. Ada pertanyaan dulu ya. Jadi sistem bekerja nanti smart order, misal kita pasang CL dan profit sekian, terus apabila pasar kejadian turun dulu kemudian naik, berarti bekerja CL otomatis turun, padahal setelah itu harga naik lagi. Oh oke. Ini kejadian waktu di saham MTDL apa ya kalau nggak salah. Kayaknya ya, saya pun juga lupa. Atau enggak ya? Kemarin apa sih yang naik banyak itu ya? Saya lupa. Apa? Sepertinya bukan. Harum? Wah, sepertinya bukan. Saya lupa lah. Jadi misalkan pasang buy, kemudian kena BGTG. Bukan, dia itu nyenggol sini terus kemudian naik kenceng, satunya BGTG. Yang kemarin gap up, open gap up itu Budi, bukan ya, bukan. Open gap up itu kemarin open gap up apa ya? BABP ya. Jadi ceritanya waktu itu saya pasang beli
ketika break 304, cut loss di bawah 264. Nah, waktu di tanggal 7 bulan 7, tanggal 7 Juli, breakout 304, oke. Habis itu waktu di tanggal 13 Juli harga low-nya itu 276. Salah, 262. Harga low-nya itu 262, padahal saya pasang cut loss di bawah 264. Jadi 262 kesenggol ceprit, nah itu punya barang saya kejual, habis itu beberapa hari kemudian terbang. Wah, itu di hati rasanya. It- itu mana ya? Trading order menu, trade list history. Oke. Kita coba tanggalnya, kita mulai dari Juni. Ada saham BABB nggak? Oh, nggak ada. Bukan yang ini, berarti yang satunya lagi. Order menu trade list history. Kita tanggal 1 Juni. Stoknya BABB. Kok nggak ada juga sih? Saya beli di akun yang mana ya? Ya itulah pokoknya. Jadi ceritanya, apa bukan BABB ya? Ya itulah. MTDL apa ya? MTDL yang tadi. Saya ingetnya MTDL terus malah. Ya itulah, pokoknya contohnya kayak gini. Ketika kena BABB cut loss 262 misalkan, langsung kena jual jebret. Terus habis itu beberapa hari kemudian harganya naik. Nah, ketika kena cut loss, memang iya cut loss. Tapi kesalahan saya adalah kalau misalkan dia break 300 itu nggak buyback. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah kalau misalkan harga turun dulu kena cut loss, iya kena cut loss. Tapi ketika naik, jangan lupa untuk kalau misalkan boleh buyback atau bisa buyback, mending buyback. Karena biasanya ketika saya ngerekomendasikan barang itu barangnya itu lagi uptrend dalam artian gini, dia itu bikin swing higher low. Ini contoh kayak BABB ini kan swing low pertamanya ada di sini, kemudian swing low keduanya kan di sini kan. Jadi di sini ada higher low. Jadi ketika saya bikin strategi di sini itu harapannya memang dia itu bisa rebound. Ketika dia bisa ini pas ini harapannya dia bisa rebound posisi ketahan EMA 20, kemudian di bawah stokastiknya dia itu pas lagi rebound, jadi pas reboundnya itu pas eksekusi beli. Nah ini di sini, nah itu jadi ketika rebound eksekusi beli tapi ternyata marketnya di luar dugaan, jadi dia itu kena ini kena cut loss sedikit tuh. Kayaknya itu deh kenapa saya nggak punya BABB di sini. Kayaknya itu sebabnya. Begitu. Jadi jawabannya saya pasrahkan aja kalau kena cut loss. Antisipasinya gimana? Antisipasinya ya saya siap-siap buyback. Intinya kan saya ketika pasang beli dan terpaksa cut loss itu cuman hilang maksimal itu 250.000. Jadi ketika buyback harusnya saya masih punya peluru untuk buyback gitu. Jadi kesimpulannya adalah ketika saya salah saya ruginya 250.000, tapi ketika untung saya bisa pasang bisa hold barang sampai cuannya nutup lah, ibaratnya nutup minimal loss gitu. Oke, kalau mau tadi pertanyaan sampai mana ya? Kalau mau HK tapi offernya tebel, misal 5.000 lot, bisa nggak di set auto buy kalau eksekusi offernya udah 1.000 lot? Jawabannya bukan nggak bisa, tapi nggak boleh. Itu. Jadi kalau misalkan sudah misalkan offernya tinggal 1.000, ya kalau 1.000-nya 1.000 pas. Kalau 1.000-nya 1.001 sebagai misalkan offernya tinggal 1.001 itu ya. Kebetulan hanya karena offernya tinggal 1.001 ada, terus habis itu ada orang yang
hajar kanan 2000 lot, ya kan hilang overnya. Habis itu ntar nasabahnya protes, ini tadi waktu 1001 kenapa nggak dikirim. Kadang-kadang kayak gitu ada. Jadi itulah sebabnya kenapa nggak dibikin seperti itu. Nanti kalau misalkan wah saya mau pasang jual, kalau bitnya tinggal 500 lot, saya jualnya cuma 20 lot, tapi saya bikin aturan kalau bitnya tinggal 500 lot. Ya kalau pas lagi 500 lot, pas lagi 501 lot, kemudian ada yang buang kiri 1500 gimana? Wah, kan tambah jadi over, malah nggak bisa kejual. Habis itu malah tambah turun. Nah, ntar malah menimbulkan protes lagi. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu, makanya kami nggak bikin yang seperti itu. Jadi bukan bisa atau enggak ya, tapi nggak mau. Lebih ke nggak maunya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Kita lanjutkan. Nah, cara memasang auto order LIT. Di sini saya akan menampilkan dua macam versi. Jadi yang versi yang sebelah kanan itu adalah tampilan desktop, yang sebelah kiri adalah tampilan mobile. Yang sebelah kiri sebenarnya memang iya sih, di iPod banyak. Saya nggak menutup mata bahwa smart ordernya Jasa Utama Capital ini adalah smart order yang sederhana. Saya bilang sederhana karena memang tampilannya sangat sederhana sekali. Nggak ada fitur yang rumit seperti di PD punya, atau mungkin di YP, mungkin di KK bisa jam tertentu, PD juga bisa jam tertentu gitu kan. Saya juga pakai iPod soalnya. Lebih tepatnya punya akun di iPod. Terus habis itu tadi saya mau bilang apa ya? Nah, saya memang nggak menutup mata bahwa smart order di YB itu memang smart order yang simpel. Tapi saya akan bilang bahwa smart order di YB itu cukup untuk kebutuhan saya sebagai trader. Jadi saya nggak perlu setting yang rumit-rumit. Saya nggak perlu setting kayak bapak tadi kan. Temennya bapak tadi, wah saya mau beli kalau offer tinggal sekian gitu kan. Nggak. Saya yang penting harga sekian aja beli, udah selesai. Dan itu si smart order si YB itu memenuhi kebutuhan saya sebagai trader, sudah selesai. Terus bid over tebel tipis. Wah, tebel tipis gimana caranya? Tebal tipis itu kan relatif. Tadi sampai mana ya? Oh, untuk pasang smart order yang versi mobile yang baru, aplikasi yang baru aja sekalian ya. Kalau aplikasi lama sih udah ada di YouTube saya. Cara pasangnya adalah dengan cara gampangannya sih sebenarnya, kalau untuk ngelihat semua ordernya itu ada di order list, kemudian di sebelah sini ada LIT. Ini saya pakai akunnya berbeda karena login barengan itu nggak mungkin, nggak boleh. Jadi ya yang sebelah sini masih kosong, orang ini akun dummy. Tapi kalau yang ini ya smart ordernya ada isinya. Nah ini oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, saya klik dulu yang mobile ya, klik tombol search ini, tombol kaca pembesar ini. Kemudian saya cari sahamnya. Contoh, saya punya rekomendasi apa ya? Kita langsung masuk ke contoh aja guys. Setiap rekomendasinya saya, ini kebetulan versinya setelah kita diskusi, tim internal diskusi bagaimana cara menyampaikan rekomendasi, akhirnya dibentuklah atau diambillah kesepakatan bentuk formatnya seperti ini ya. Tulisannya gede men. Nah ini aja, ini cukup lah ya gedenya. Oke, kita punya rekomendasi DGNS, kita masukkan dari silakan monggo. Sebentar,
Pak JOC ada rencana terintegrasi dengan RDPU nggak supaya dana yang nganggur tetap berkembang? Maksudnya apa ya? Dana nganggur bisa tetap berkembang. RDPU siapa? Saya nggak tahu. Aduh. Tadi sampai mana? Oke. Rekomendasinya ini, Bapak Ibu kalau nggak usah pakai video nggak apa-apa ya, santai aja kita. Oh, reksadana, ya ampun. Sepertinya belum. Sepertinya belum. Tadi mau sampai mana? Oh ini, oh ya. Wah, saya ngelihat partisipannya ada 52. Wah, tambah. Oke, kita masukkan rekomendasinya. Pertama, by Brick DGNS. Seperti informasi tambahan, Excel ini bisa di-download di link s.id/afl cuan copet. Jadi Excelnya download, buka. Ini saya biasanya nambahin ini pertama DGNS. Ketik dulu DGNS. Kemudian ada rekor ada aman. Recording aman, masuk ke YouTube semua. DGNS beli ketika break 11.45, berarti belinya di 11.50. Oke. Cut loss below 1010, berarti cut loss di 1005. Oke. Di sini langsung kehitung resikonya Rp145 dengan uang Rp5 juta, maksimal yang kita beli adalah Rp43. Tapi memperhatikan resikonya, maksimal beli yang disarankan adalah 15 lot saja. Nah, 15 lot saja. Kita tuliskan di sini 15. Nah, ternyata 15 itu adalah 1,7 juta. Oh, berarti ini nggak bakal kepasang ini. IRA. Saham kedua adalah IRA. Buy break 1970 berarti di 1975. Kemudian cut loss di bawah 1810 berarti cut loss di bawah cut loss di bawah 1810 berarti cut lossnya di 1805 dan itu resikonya Rp170. Disarankan beli 13 lot maksimal 25. Wah, ini 2,5 juta lewat. Nah, berarti IRA saya pasang. Oke, kemudian ITMG. ITMG buy big 16475 berarti belinya di 16.500, cut loss di bawah 15.925 berarti di 15.900. Resiko Rp600. Lotnya 3,83, maksimal lot 3,03 berarti disarankan beli 3 lot saja. 3 lot itu 4,9 juta. Berarti ITMG ini juga nanti saya akan pasang. Jos. PMMP buy break 476 berarti saya beli barang di 478, cut loss di bawah 448 berarti cut lossnya di 446. Disarankan beli 71 lot maksimal 104. Saya tulis 71. Oke. Kemudian SCMA. Kok kirim recordnya ada di YouTube. SCMA buy break 2160 berarti 2170, cut loss di bawah 1970 berarti di 1965. Kemudian disarankan beli 11 lot maksimal 23. Isi nomor 11 isi angka 11 2,3 di bawah 2,5 berarti saya nggak masukin. Oke. Berarti buat besok Senin saya masukin order IRA, ITMG dan PMMP. Yang DGNS kenapa nggak dipasang? Karena setelah saya hitung ini lot yang disarankan 15 lot. 15 lot itu adalah value-nya sekitar 1,7 juta. Saya punya rules di bawah 2,5 saya nggak masukin, di atas 2,5 saya masukin. Saya maksimal kan belinya 5 juta. Di bawah 2,5 terlalu kecil, di atas 2,5 baru saya masukin. Jadi yang saya masukin itu, tapi nggak apa-apa kalau misalkan Bapak Ibu mau beli DGNS atau SCMA ini tetap dipasang ya nggak apa-apa. Saya cuman punya rules tambahan aja kalau ternyata value-nya di bawah value beli saya di bawah 2,5 juta ya saya nggak masukin gitu. Oke, untuk yang pertama saya kecilin dikit. Nah, biar kelihatan semua.
Mana tadi ya? IRA. Beli 1975. Saya tinggal pasang ini yang tanda lebih besar sama dengan 1975. Kemudian order price saya samain juga 1975. Order lot saya isi yang ini 13 lot. 13. Kemudian expire date saya set sampai tanggal 28 bulan Agustus. Saya samain sama yang lain, jadi nanti di akhir bulan saya panjangin lagi ke September. Nanti di akhir bulan Agustus saya panjangin lagi ke Oktober kalau misalkan masih ada gitu ya. Oke. Kemudian send, ada konfirmasi, saya klik yes. Nah, kemudian saya pasang untuk cut loss-nya. Jadi dari yang tadi buy saya ubah ke sell. Kemudian triggernya saya pilih yang lebih kecil sama dengan. Kemudian di sini cut loss-nya di 18.05. Saya ketik aja 18.05, order price-nya juga 18.05. Jumlah lotnya saya samakan, kemudian saya klik send. Yes. Oke, selesai. Cuman itu. Jadi waktu saya itu aftermarket dipakai buat analisa. Jadi saya punya explore, saya punya AMI broker, kemudian saya klik new analysis, kemudian explore, kemudian ketik explore, kemudian lihat tanggalnya satu-satu gitu, saya lihat tanggalnya, saya lihat chartnya, mana yang bisa dibeli saya ketik, saya tulis, saya bikin rekomendasi. Habis bikin rekomendasi saya tulis di Excel ini. Habis saya tulis di Excel, saya masukkan ke smart order. Habis itu besoknya ketika market lagi mulai, saya tinggal menemani Bapak Ibu di room. Bapak Ibu ada yang mau tanya saham apa, saham ABCD ini bagus enggak. Mungkin ketika saya lagi lihat running trade, mungkin ada yang pengen nyopet. Nah, saya kasih saran, oh ini bisa dibeli nih, bisa buat nyopet nih, gitu kan. Nah, jadi tradingan saya lancar, kerjaan saya lancar, selesai, semua senang. Begitu ceritanya. Oke, fail waktu masukin order. Coba ya. Oh, ada pertanyaan. Alasan terlalu kecil di bawah 2,5 juta kenapa? Jawabannya adalah karena saya memang punya rules pribadi aja. Jadi nggak apa namanya? Nggak jadi minimal gini, maksudnya gini. Kenapa di bawah 2,5 saya nggak masukin ya? Nah, ini saya ingat ada hitung-hitungannya. Jadi ketika ketika saya punya uang 50 juta, ketika saya masukin minimal 2,5 juta, saya punya maksimal barang itu cuma 20. Menghindari saya punya barang itu ada 50, tapi belinya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu. Itu satu. Ya, alasan kedua, saya itu kan punya kerugian maksimal itu 250.000, ya kan. Secara tidak langsung 250.000 itu adalah 10% dari 2.500.000. Jadi ketika saya minimal alokasi, kan nggak lucu kan kalau misalkan saya pasang value belinya 1.500.000 tapi ruginya 250.000, kan lebih, kan ibaratnya kegedean gitu loh. Saya punya rules, udah ruginya maksimal 10% aja dari alokasi dana gitu. Kemudian alasan berikutnya apa lagi ya, saya lupa. Pokoknya intinya satu, biar portonya kebanyakan. Dua, ketika saya punya rugi alokasi batas kerugian maksimal 250.000 itu adalah 10% dari value beli yang saya masukin. Itulah sebabnya kenapa minimal 2,5 juta. Kalau ternyata di atas 2,5 juta mending gak usah. Nah, kayak gitu maksudnya. Gitu ya. Oke. IRA guys di atas sama pantesan di room pas respon. Oke. Dulu sih apa namanya, kalau ya sama lah sebagai trader kan
kita kan juga mantau barang kan, mantau barangnya sendiri. Apalagi kalau marketnya lagi ambruk kan, pasti kan kita nyelamatin diri sendiri dulu kan. Nah, eh, saya pun yakin analis itu juga manusia. Jadi jadi apa menghindari supaya analisnya itu enggak apa namanya beda kepentingan, ada konflik kepentingan ya. Pakailah smart order ini. Mungkin saya sebagai analis, mungkin bapak ibu ada yang kerja di kantor gitu kan, wah marketnya lagi turun gitu kan, lagi ngapain kerja di kantor jadi nggak fokus pikirannya kan. Nah udah pasrahkan saja pada smart order, intinya terima beres saja. Nah apalagi kalau ngelihat ijo-ijo gitu kan, wah seneng kan. Itu adalah saya baru menyadari ada seorang senior berkata pada saya kan, kalau misalkan ngelihat portofolio ijo-ijo itu bawaannya seneng. Jadi ini kenapa nggak muncul ini? Kampret. Oh, lagi mock trading nih kayaknya nih. Kayaknya lagi mock trading. Coba kita lihat template running trade-nya. Iya ya, kayaknya lagi ada mock trading ya. Ya udahlah, biarkan saja lah. Nanti juga portonya muncul lagi. Oh, sudah bisa Pak. Salah klik tadi di sell jadi false order. Wah, syukurlah. Saya baru mau nunjukin yang mobile. Oke, ini yang tadi yang apa namanya? Saya masukin dulu semua ya sekalian biar kerjanya beres. Lumayan kan? Masukin order sekalian bikin zoom. Berikutnya ITMG. ITMG pasang buy, kemudian di sini triggernya lebih besar sama dengan ini 16.500. Ini juga 16.500, jumlah lotnya 3. Expire date tanggal 28, nggak usah diganti karena masih sama, pencet yes. Kemudian ada yang dengar anak saya nangis nggak? Anak saya itu kalau mau mandi kenapa nangis ya? Saya nggak tahu. Padahal cuma dilepasin bajunya loh, habis itu mandi. Oke, lupakan saja. Tadi apa ya? Trigger, oke. Untuk sell lebih kecil sama dengan 15.900. Order price 15.900, kemudian lotnya juga 3. Saya pencet sell. Send, salah. Terakhir PMMP. Oke, PMMP. Side-nya buy, kemudian triggernya lebih besar sama dengan trigger price 478 dengan order price-nya juga sama 478, jumlah lotnya di 71. Klik send. Kemudian untuk cut loss-nya saya pilih triggernya side-nya sell, triggernya lebih kecil sama dengan, kemudian di sini saya kasih angka 446, order price 446, order lot 71. Send, selesai. Nah udah. Oke, jadi besok hari Senin saya tinggal fokus di room. Kenapa jadi PPGL ya? Ini kenapa jadi PPGL sih? 71. Apa yang 7? PMMP. Saya udah punya PMMP. Ngapain saya masang lagi? Withdraw. Yes, oke. Ntar saya beli lagi. Loh, tadi kenapa ada PPGL sih? Oke. Withdraw. Oke, refresh. Jadi tinggal IRA sama ITMG. Saya udah punya PMMP kalau nggak salah. Nggak muncul sih portonya gara-gara lagi mock trading. Save, oke. Salah. Harusnya Excelnya tadi masih butuh ya. Buka Excel. Oke. Ada pertanyaan? Pak, JUC ada rencana buka alokasi margin untuk emiten LQ45, non LQ45. Bukan margin, limit mungkin maksudnya. Kalau margin itu akun marginable. Jawabannya adalah, ini adalah salah satu hal yang saya suka dari JUC. Kenapa? Karena satu, JUC itu limitnya itu bisa dimatiin. Dua, for sale-nya itu otomatis ya. Sebenarnya sih tempat lain juga ada for sale otomatis. Cuman yang
yang salah satu yang saya suka, limitnya bisa dimatiin. Jadi iyalah, cuman LQ45. Jadi saya itu memegang prinsip jauhilah penyebab hutang. Jadi itu saya lebih suka pakai cash only. Jadi itu sebabnya kenapa Bapak Ibu lihat di portofolio saya itu nggak ada ini cash T plus 2 nya itu sama dengan angka remain limit. Jadi ya saya sisa duit 2,9 ya saya cuma bisa beli 2,9 saja gitu. Saya nggak pakai limit gitu ceritanya. Jadi kalau misalkan Bapak nanya ada rencana buka alokasi margin untuk emiten non LQ45, jawabannya ya mungkin belum. Harus tambah MKBD. Nggak usah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Pakai yang aplikasi di handphone. Nah, tadi siapa namanya? Excel. Oke, Excelnya ini mana? Nah, tampilkan di sini. Misalkan kita mau pasang order buat IRA. Nah, kita ketik saja. Tadi mulai dari misalkan ini home tadi kan ya. Terus kemudian kita search, klik tombol search-nya, kemudian ketikkan IRA. Nah, muncul IRA di sini. Kita tap saja saham IRA-nya, kemudian muncul bid offer-nya, muncul ada chart-nya. Nah, di sebelah kanan bawah ini trade off. Kita tap dulu. Kalau masih trade off di tap dulu, nanti akan masukkan pin. Tapi karena tadi saya sudah masukin pin, jadi di sini langsung muncul tombol buy sama sell. Gitu ya. Nah, smart ordernya di mana? Smart ordernya itu tap tombol yang reguler ini loh, yang di tengah ini di tap. Nah, nanti dia akan muncul. Ada regular, GTC, LIT, simple, advance, trailing stop, bracket order, yuk nabung saham. Untuk yang rekomendasi ini saya pakai yang LIT advance. Nah, di sini ada triggernya, samain kayak tadi. Kayak waktu tadi di desktop tadi kan. IRA lebih besar sama dengan ini, yang lebih besar sama dengan 1975. Order price-nya 1975 juga. Jumlah lotnya 13. Oke. Kemudian expire date-nya tinggal di set. Nah, yang enaknya kalau di handphone, kalau tadi kan kalau di PC itu kan expire date. Nah, ngetik ini tanggal kan, keluarnya kan kalender gini kan. Terus kita klik tombol ke kanan baru diatur. Tapi kalau di handphone saya tinggal swipe si bulannya aja, saya naikin jadi Agustus. Kalau enggak September, Agustus ya. Tadi terakhir Juli kan ya, Juli Agustus. Oke. Juli pindah ke Agustus, tanggal terakhir tanggal 31, tinggal dan. Udah, klik tombol buy, konfirmasi send order. Order limit if 1000 dan selesai. Terus habis itu buat sell. Inilah enaknya kalau masang di handphone. Kalau masang di desktop, ini sell-nya harus saya klik dulu. Saya klik dulu sell-nya, habis itu saya klik dulu triggernya. Kalau di handphone enggak. Di handphone itu enaknya saya mana tadi Excel-nya. Ini IRA kan 1805. Saya tinggal ganti tulisannya 1805. Order price-nya ganti juga 1805. 1805. Terus habis itu triggernya saya pencet yang ini. Habis itu tombolnya sell-nya dipencet. Udah selesai. Lebih enak pasang auto order tapi di klik bulan tekan atas. Nah kan kalau di PC bisa Pak swipe bulan bisa, tapi ngekliknya itu 2 kali, klik expired, habis itu klik samping, habis itu klik tanggal. Nah 3 kali klik kan. Kalau di handphone tinggal tap sekali, di swipe, udah pencet dan selesai. Jempolnya itu maksudnya enggak jauh-jauh. Itu masih dijangkau sama jempol. Itu penting. Buat saya yang tangannya satunya kepake buat apa gitu kan, itu lumayan kepake. Maksudnya klik di sininya. Iya ya, klik tombol klik ini, habis itu atas bawah. Pertanyaannya berikutnya adalah ketika saya mencet sini, habis itu
itu hari Sabtu apa hari Minggu. Nah itu, tapi ya nggak apa-apa sih, macam-macam bisa. Tapi yang ini saya suka di mobile itu ada buy sama sell-nya gitu. Oke, pertanyaan menentukan take profit bagaimana? Kita simpen dulu ya sebentar. Kemudian karena itu teknikal sih. Ini kan tadi udah buy sama sell ya. Buy sama sell. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu, saya udah masukin apa aja sih? Nah, balik ke home, sebenarnya ini bisa di swipe sih. Nah, ini di swipe sini muncul menu lainnya. Di sini juga ada order list juga. Jadi waktu pada saat kita di sahamnya, salah. Pas kita di sahamnya gitu kan, IRA. Ini di swipe. Nah, keluar ada menu samping, ini bisa klik langsung order list, itu sebenarnya bisa gitu. Oke. Oh iya, jawaban Pak, itu auto order LIT buy dan sell bersamaan. Iya, ini bersamaan, dia working semua. Ini tadi apa ya, saya mau ngapain itu. Oh ini, kita udah pasang apa aja sih. Nah, kita bisa lihat di bagian order list LIT ada IRA beli kalau harganya naik ke atas 1975, jual kalau harganya turun ke bawah 1805. Itu dia standby sampai tanggal 31 Agustus 2021 itu. Terus habis itu mau nyari saham apa lagi, mau pasang yang lain ya, ITMG misalkan. ITMG kemudian seperti biasa nih trade-nya diganti, regulernya diklik LIT advance, kemudian tinggal diisi dulu 16.500, order price 16.500, lotnya diisi 3, kemudian triggernya untuk beli berarti yang lebih besar sama dengan send, kemudian 15.900 ubah, kemudian ini 15.900 lagi, ini untuk yang sell. Tapi sepertinya saya lupa ganti expired date-nya, nggak apa-apa, ini cuma buat contoh akun dummy. Oke, tadi set auto buy, auto CL. Kalau auto TP bisa? Jawabannya bisa. Misalkan kita buka chartnya lagi. Kita buka tadi IRA. Saya mau pasang jual, tapi kalau IRA-nya di 2280. Nah, jawabannya bisa. Kita cari, salah. Kalau mau ganti saham biar cepet ini, ketik tombol ITMG yang di bawah ini bisa di tab. Terus habis itu kita ketik IRA, langsung ganti. Nah, habis itu saya mau pasang LIT Advance. Triggernya 2280. Saya mau buang kiri 2270. Kemudian lotnya tadi berapa sih? 13. Expired date-nya Agustus, triggernya sama dengan klik sell, order send, dan jadi saya akan punya order list LIT. Nah, ini ada IRA, buy, sell, dan ini IRA yang take profit gitu. Bukan. Tadi katanya yang smart order kan nggak bisa bersamaan. Jawabannya yang nggak bisa bersamaan itu kalau Bapak pasang smart order dan Bapak pasang manual. Pasang manual itu maksudnya pasang yang pakai tombol F2, F4, tombol buy, tombol sell yang ada di atas ini. Nah, ini kan tombol ini sell, ini yang buy. Itu. Nah, jadi jawabannya kalau udah pasang smart order, udah semuanya smart order aja. Mau untuk buy, untuk cut loss, untuk take profit, semuanya kasih ke smart order. Jadi jangan terus kita pasang. Jadi kan gini kan, kita udah pasang smart order, seringnya itu kejadiannya kayak gini. Kita udah pasang smart order 2280, atau mungkin kita udah pasang cut loss juga, cut loss di bawah 1810. Tapi terus ada bapak ibu yang inisiatif, dia itu pasang manual di harga 2100 atau 2080 misalkan. Dia pasang sell sendiri. Jadi ketika harganya turun, cut loss-nya itu nggak bisa berfungsi karena barang yang dia mau cut loss itu udah dipasang duluan di harga 2100, udah standby di bursa gitu maksudnya.
Oke, itu untuk yang auto order LIT. Sekarang kita beralih ke yang bracket order. Jadi kita kan sudah punya alokasi, bukan alokasi, strategi. Kita udah punya strategi, misalkan PMMP contohnya ya. Kita mau pasang beli, cut loss, dan take profit secara bersamaan. Kita bisa gunakan fitur bracket order. Di sini kita bisa pakai contohnya, misalkan saya punya strategi seperti ini. Dia bikin swing low di 438, jadi kalau breakout 476 minus 438, hitung 38 ditambah 476. Nah, berarti sekitar 510 wis. Nah, ketika saya mau pasang PMMP buy break 476, cut loss di bawah 446, take profitnya di 510. Nah, saya bisa pasang pakai bracket order, smart order, bracket order. Oke. Sahamnya diklik dulu. Apa tadi namanya? PMMP. Jumlah lotnya 70 berapa tadi ya? 71. Belinya kalau 478. Nah, kita klik 478. Karena break 476 kan berarti kan 478. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tadi ada yang nanya ya, kalau break 476 tapi saya pengen ngantri di bid, oke. Berarti tunya emang ini di sini itu dikecilin. Di bawah 476, mau diisi 476, 474 boleh, silahkan. Di sini disamain juga boleh. Cut loss di bawah, ini tujuannya saya yang sebelah kiri itu kan tadi yang ini kan money management, ini kan ceritanya strateginya. Bagaimana cara menerjemahkan dari si Excel ini menjadi smart order? Nah, ini untuk bracket order samain aja. 478, 478, 478. Stop loss di bawah 446, di bawah 448, berarti tulis 446. Sini tulis 446, samain aja kayak yang di Excel. Kemudian take profitnya tadi 510. Nah, kasih aja order 510 juga. Udah selesai. Tinggal expiry date-nya kapan? Tadi yang tanggal yang bulan 07 ganti 08, tinggal klik send. Oke, selesai. Yes, oke, itu. Ada pertanyaan untuk cancel gimana? Oke, kalau di smart order yang di desktop, auto order LIT, kita klik aja menu smart order, auto order LIT, nanti dia akan muncul dua tombol. Tombol A dan tombol W. Tombol A ini untuk amen, jadi kita mau ganti tanggal, ganti harga, ganti jumlah lot, itu bisa klik yang amen, yang A. Setelah diatur semua, misalkan kita mau perpanjang sampai 25 September, tinggal klik OK. Nah, dia akan ganti amen send. Nah, ini tanggal 25 September. Kemudian untuk cancelnya ini tombol W, itu untuk withdraw. Jadi kalau kita klik tombol W, nanti dia akan keluar pertanyaan. Kalau kita OK ya berarti ordernya ke withdraw. Untuk yang handphone, di klik ordernya, dia akan muncul detailnya, ada amen, withdraw, dan cancel. Kalau mau batalin, klik withdraw. Kalau cancel ya untuk kembali aja sih. Agak rancu ya. Amen, withdraw gitu. Oke, jadi itu pertanyaannya sudah terjawab ya. Untuk bracket order pasang buy, cut loss, dan take profit bisa. Kemudian oke. Untuk cancel tadi juga sudah. Kemudian kita jawab pertanyaan bracket order tidak dapat diamin ya. Jawabannya enggak. Kemudian Pak, jumlah auto order ini ada batasannya enggak? Sejauh ini saya pakai sampai 50 belum ada masalah. Oke, belum ada masalah. Jadi berapapun enggak apa-apa sih. Kemudian, nah ini ada pertanyaan, Pak, kalau saya pakai LIT buat cut loss, itu suka nggak di set tanggalnya? Jadi pakai defaultnya sudah ada jarak waktu seminggu, tapi besoknya hilang lagi dari auto order LIT. Nah,
Jawabannya harusnya sih nggak hilang, tapi kalau hilang berarti dia ke trigger. Ada kemungkinan dia tertrigger. Kalau sudah tertrigger dan barang masih ada di portofolio, kemungkinan waktu dia tertrigger barangnya itu lagi dipasang di offer, atau dia itu eksekusinya kejadian di marketnya itu kemungkinan cepat sekali, jadi nggak kejual barangnya. Itu harus di track, harus di tracing lagi sih, harus dilihat ke belakang kenapa kok hilang, kenapa kok nggak barangnya nggak kejual kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan ada bapak ibu yang mengalami kendala kurang lebih seperti itu, boleh hubungin ke saya ya, hubungin ke saya, soalnya kalau hubungin yang lain sama aja, ntar juga nanya ke saya, jadi mendingan saya langsung. Kami punya admin, kemudian kami juga punya sales, ada analis juga. Nah bagian yang susah-susah, nah bisa nanya ke saya gitu. Tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Oke. Bedanya auto order, LIT dan bracket apa ya kalau sama-sama bisa buy dan sell yang bersamaan? Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini. PMMP ya, kita sama-sama pasang PMMP. Di sini untuk bracket order kita pasang buy, stop loss dan take profit, dia bisa. Kemudian untuk yang di sebelah sini IRA juga sama, ini take profit yang sama dengan, kemudian sell yang lebih kecil sama dengan, buy yang lebih besar sama dengan. Oke. Bedanya kalau misalkan ternyata si IRA nanti harganya turun ke bawah 1805, ini order ini akan otomatis jalan. Tapi ya karena kita belum punya barang ya nggak akan kejual, nggak akan ada terus jadi lebih jual gitu, nggak mungkin. Otomatis ordernya akan di reject aja. Tapi triggernya itu tereksekusi, tapi ordernya nggak terkirim gitu karena nggak punya barang. Nah itu akan mengakibatkan kita jadi order yang sell ini jadi hilang, tinggal sisa yang buy. Jeleknya kalau misalkan ternyata nanti lagi balik lagi, yang buy ini tereksekusi tapi kita jadi nggak punya proteksi cut loss, itu yang LIT. Jadi kelemahannya di situ. Tapi kalau yang bracket order, walaupun harga PMMP ini nanti turun ke bawah 446 sekalipun sampai 420, dia nggak akan tereksekusi. Dia baru akan mulai start eksekusi itu kalau harganya naik ke atas 478. Nah, naik ke 478, bracketnya tereksekusi, kirim order, oke, dapat barang, baru dia itu akan standby cut loss sama take profitnya gitu. Itu bedanya di situ. Nah, kalau misalkan bracket ini memang dia nggak bisa di amen, cuman bisa di withdraw. Jadi kalau misalkan bapak ibu udah dapat barangnya, sebaiknya sih nggak usah nggak usah pusing. Kalau misalkan terpaksa harus withdraw aja, ganti ke LIT biasa. Jadi kita bisa LIT ini kita bisa pisahkan, yang take profit kita bisa adjust. Kayaknya sekarang cut lossnya bisa dinaikin. Nah kalau bracket order kita nggak bisa naikin cut lossnya bisa tetap di situ aja. Tapi kalau LIT kita bisa adjust kita bisa adjust harganya. Oke, untuk yang bracket order sudah jelas ya. Untuk yang di handphone ini sama juga, kita bisa klik sahamnya. Jadi mana sih tadi? Oh ini tombolnya. Kemudian misalkan sama apa ya? ITM guys. Kita tadi mau ngapain ya? Kita tadi mau, kok saya lupa mau ngapain? Oh bracket ITMG. Oke. Kemudian klik trade off-nya, kemudian di sini ada bracketnya. Oke. Nah, sekarang kita buka si Excel-nya tadi. Kita punya strategi ITMG beli 16.500, cut loss 15.900, jumlah lotnya 3. Samain aja. Ini
pakai yang lebih besar sama dengan boleh. Lebih besar sama dengan 16.500. Tu-nya juga bikin 16.500. Stop loss-nya di sini 15.900, kita tulis saja 15.900. Tu-nya juga sama, kita tulis 15.900. Take profit itu ITMG. Take profitnya saya bikin resisten di berapa sih? ITMG resisten 18.025. Oke. 18.025. Oke, ordernya saya pengen buang kiri aja lah 18.000. Oke. Jumlah lotnya 3. Expire date-nya saya bikin ke September. Nah, September ada maksimal nih tanggal 22. Oke. Saya bikin Agustus tanggal 31 aja wis. Dan habis itu klik order. Nah, send order. Order bracket order send. Kita tap tombol dan kita mau lihat ordernya apa aja. Kita buka, kita swipe ke kanan, keluar order yang di sebelah kiri. Kita klik order list, kita klik yang bracket. Sini akan muncul working by ITMG bla 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 itu. Itu untuk bracket yang di handphone. Sekarang ada pertanyaan? Anggap aja paham semua ya. Kemudian saya mau tadi bracketnya udah di cancel belum? Bracket order cancel dulu ah. Oke, berikutnya adalah trailing stop. Auto order bracket trailing stop. Oke. Misal saya punya barang itu ABA. Udah untung banyak. Kemudian saya pengen pokoknya kalau harganya turun ke bawah sekian jual, atau turun sekian rupiah jual. Misal saya pengen punya rules, misalkan saya punya rules kalau harganya turun 10 rupiah aja 10 rupiah 10% aja 10% buang. Harga sekarang 432, 10% dari 432 itu kan 43 rupiah. Oke, 432 minus 43 salah, 10% dari 432 itu kan 43 rupiah, dibulatkan ke fraksinya itu sekitar 44 atau 40 lah ya. Ya bikin aja 40 wis. Saya pengen jualan kalau harganya turun 40 rupiah. Buka trailing stop. Kemudian smart order trailing stop, kemudian new order. Di sini kita ketik sahamnya apa. Kemudian side-nya kita pilih ke sell. Nah, ini saya butuh smart stock order 1 stock book. Jadi gini, harga terakhir dari ABA itu kan 432. Ketika kita ketik ABA, otomatis di bagian in-stop price ini akan tertulis 432. Nah, price diff-nya kita isikan tadi yang 10% tadi, 432 dikalikan 10% itu 43 rupiah. Price diff-nya kita isikan 40 boleh, 40, 44 itu boleh. Isi price diff-nya, kemudian order price diff boleh dikosongi. Kemudian kita tinggal isi jumlah lotnya, volumenya itu 62. Ya error. Ini pasti karena lagi update. Ya ketutup deh. Oke. Login ulang. Oh bener lagi mock. Oke, kita pakai dummy aja. Tapi dummy-nya nggak ada portofolionya. Sama dummy-nya juga nggak bisa diklik. Dodo. Aduh, lagi mock trading sepertinya.
Bagaimana Ibu Direktur? Ibu Direktur hadir kan? Ah, cari portofolio Send di aplikasi Android. Portofolio Send itu ada di menu Home. Ini jalan nggak sih? Ini portofolio Sell mungkin maksudnya. Portofolio Sell di home-nya scroll paling bawah, di sana ada portofolio Sell. Sepertinya ini lagi mock trading nih, jadi ya kita nggak bisa pakai. Oke, kita lanjutkan saja lah. Bro Direktur, bagaimana ini? Lagi mock trading, jadi nggak bisa dipakai. Kita bisa login nggak ya? Kita login lagi bisa nggak nih? Oh bisa, yaudah kita lanjutin. Sepertinya bisa. Pertanyaan berikutnya, berapa lama kita request? Berapa lama? Cepet kok. Kalau misalkan harusnya cepet. Jadi kalau misalkan nggak, ini muncul lagi. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah request smart order, kasih tahu saya aja. Jadi saya bisa nanya ke pusat. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nggak jadi nanya Bu Direktur. Smart order, trailing stop. Oke. Kita tadi masukin orderan ABA. Saya sudah request kemarin malam, jangan malam. Malamnya kantornya kan tutup. Besok pagi hari Senin ya. Nah, kalau kita klik ABA, kita harga terakhirnya itu kan 432. Jadi di bagian init stop price akan tertulis 432. Tapi karena kita tadi punya hitungan 10% buang. Nah, 10% itu adalah 40 rupiah ya, 40, 43, 44 gitu. Disamakan ke fraksinya. Kita tulis 40. Ketika kita tulis 40, otomatis bagian init stop price akan berubah ke 392. Nah, 392 itu kan berarti 432 dikurangi 40 itu 392. Order price div-nya bisa kita isi 0 aja. Jangan lupa volumenya juga diisi. Volumenya di sini saya punya 62. Volume 62. Expirednya katakanlah tanggal 28 juga lah. Nah, klik sell. Oke. Setelah itu nanti akan standby dia. Di sini ada ABA, statusnya working, price div-nya 40, init stop price 392. Kalau besok si ABA ini naik dari 432 ke 434 aja, ini bagian init stop price ini akan otomatis naik ke 394. Naik lagi harga marketnya dari 434 ke 436. Oke, init stop price juga akan ikut naik ke 396. Pokoknya intinya dia selisih 40 rupiah aja. Tapi kalau misalkan si ABA ini dari 432 turun ke 430, dia akan tetap, ini init stop price akan tetap 392. Jadi kalau harga market turun, init stop price akan tetap stay di situ. Tapi kalau harga market naik, init stop price akan tetap ikut naik. Ini akan ngelock profitnya. Jadi profitnya akan terkunci di sekian persen. Itu fungsinya trailing stop. Gitu. Init stop price itu adalah harga jualnya, harga triggernya gitu. Init stop price itu harga triggernya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya itu adalah init stop price dikurangi order price div. Jadi kalau misalkan order price div-nya kita isi angka 2, otomatis si harga jualnya itu akan ke 390. Jadi pada saat harga market 392, mesin akan buang kiri ke 390. Ini tujuannya kalau misalkan Bapak Ibu punya barang itu banyak sekali. Jadi supaya memastikan barangnya itu laku semua, sebaiknya sih order price div-nya dikurangi beberapa lantai gitu. Untuk trailing stop sih yang bisa dijelaskan memang fungsinya ya cuman itu. Simple sekali. Jadi dia itu cuman kita masukin aja
berapa rupiah sih jedanya, berapa rupiah sih toleransinya sebelum kita jualan gitu kan. Nah, tinggal masukin expired date-nya, tinggal klik sell, selesai. Di handphone juga sama. Jadi di handphone itu kita refresh deh. Refresh kemudian login. Alah, tadi udah muncul. Saya pencet malah. Oke. Pencet login. Login, pencet search. Login John. Nah, search apa? Tuh kan bener dia lagi market running trade. Nah, muncul apa? Oke. Oke, trade off-nya. Oh, tadi masukin pin. Nah, regulernya ganti ke trailing stop. Nah, kita mau buy atau mau sell, tapi saya sarankan trailing stop itu dipakai buat sell aja. Price different 40. Nah, otomatis initial stop price juga 392. Kalau di sini kita bisa klik order price diff-nya 2 gitu kan. Nah, ini order price-nya otomatis berubah jadi 390. Kalau kita isi angka 6, nah dia akan langsung berubah 386. Itu maksudnya order price-nya itu lebih rendah, tujuannya supaya bisa buang kiri lebih jauh. Gitu maksudnya. Tujuannya itu. Oke, semua bisa dipahami ya. Berikutnya adalah GTC order. GTC order ini ketika kita klik dia akan keluar keluar peringatan. Penggunaan GTC order dikenakan fee dealer. Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu nggak usah khawatir karena fee dealer dan fee online-nya kami itu sama, 15.25. Nah, kalau misalkan defaultnya beda 0203. Dari pusat ngasihnya 0203, tapi kami punya kebijakan udah samain aja nggak apa-apa, 0,15 0,25. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang pakai GTC kemudian lihat fee-nya masih 0203, ngomong sama Budian. Budian, ini fee saya yang GTC masih 0,2. Mungkin Budian lupa ngejas fee-nya gitu ya. Itu ya Budian ya, Bu Direktur ya. Oke, ada pertanyaan Pak Ben, kalau kita sudah pasang trailing stop dengan smart order terus kita mau eksekusi sebelum kena trailing stop dengan cara manual bisa? Bisa. Karena jawabannya bisa, karena order dari manusia itu kastanya paling tinggi. Jadi mesin itu nggak boleh meng-override order yang dibuat oleh manusia. Tapi manusia bisa meng-bypass order yang dibuat oleh mesin gitu. Jadi jawabannya bisa. Kemudian ini ya tadi ya, kalau keluar peringatan penggunaan GTC order ini nggak usah khawatir karena di cabang dan Mogot fee-nya sama 15.25. Tinggal klik yes aja. Kemudian akan muncul account, stock, comment, banyaklah pilihannya. Kita mulai aja. Misalkan saya pengen pasang jual apa? Ini apa? Trailing stopnya saya cancel dulu ya. Maneman soalnya. Saya withdraw dulu. Oke. Sudah terwithdraw. Oke, siap. Nah, saya pengen pasang jual apa setiap hari di harga 700 misalkan. Apa itu perusahaan apa sih? Cuek aja lah. 700 misalkan. Saya pasang sell. Ini ada tulisan session. Session itu masuk jam 8 dan 15.51. Nah, pilih aja masuk jam 8. Maksudnya itu, GTC itu akan setiap hari akan kirim order itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi dia kirim order gitu kan. Untuk standby, untuk ngantri di pintunya bursa.
baru nanti setelah jam 9 bursa buka pintu ya baru masuk ordernya. Jadi si GTC ini akan nganterin order setiap jam 8. Kemudian price-nya kita bisa tulis mau di harga atas itu 750 misalkan. Volumenya saya punya volume itu 62 lot. Nah, effective date itu bisa di set samain aja lah ya 2 bulan. Salah, effective date itu mulai kapan efektifnya? Effective date itu mulai besok tanggal sorry. Sekarang tanggal berapa? 24. Efektif mulai tanggal 26 sampai tanggal 28. Nah, gitu maksudnya. Effective date mulai tanggal itu terus klik send. Maksimal 31 days. Mohon maaf kalau GTC ternyata 31 hari. 26 berarti N-nya juga 26 ya. Oke. Nah, ketika klik send, kenapa saya punya muncul? Saya punya nggak muncul ya smart ordernya di WhatsApp. Wah, Bapak WhatsApp saya. Saya nggak baca WhatsApp. Kalau nggak muncul berarti Bapak belum request. Nah, bagaimana cara requestnya? Tadi seperti yang sudah saya bilang, masuk ke menu customer service, habis itu suggestion or request. Nanti habis ini ya. Oke, kita lanjutkan yang GTC order. GTC order ini nanti setelah kita klik send, nanti dia akan muncul konfirmasi. Konfirmasinya cuma informasi aja sih. Kita klik OK. Nah, dia akan standby. Ini. Jadi setiap jam 8 pagi mesin itu akan kirim order buy, order sell saham ABA di harga 750. Perkara dia itu mau auto rejectnya di berapa, mau di reject sama bursa atau enggak, terserah. Pokoknya setiap hari mesinnya akan ngirim sell di harga 750. Dari tanggal 24 sampai tanggal 26 bulan 8 gitu. Ya. Dari tanggal aktifnya dari tanggal 26 bulan 7 sampai tanggal 26 bulan 8. Nah, itu tadi. Subscribe-nya itu bikinnya itu tanggal 24. Nah, ini tanggal cuma itu aja sih. Nah, jadi dia akan pasang sel terus setiap hari sampai match. Kalau belum match itu dia nggak akan hilang kecuali udah expire, udah kadaluarsa. Kalau misalkan kadaluarsa ya bikin lagi. Karena di sini nggak ada tombol amen, cuma ada tombol cancel. Jadi kalau mau batalin tinggal klik tombol C, tombol cancel. Oke. Ada pertanyaan? Pak, nggak muncul smart ordernya. Itu tadi customer service, suggestion or request. Kemudian subjeknya ketik saja, aktifkan request, aktifkan smart order. Tadi saya mencet apa ya? Request, aktifkan smart order. Notes-nya diisi user ID-nya Bapak Ibu. Kalau ini kan user ID di atas ini kan BD7507. Ketik aja BD7507, kemudian klik send. User ID-nya Bapak Ibu pasti beda-beda ya, jadi disesuaikan. Di bagian notes-nya tulis user ID-nya, klik send. Pertanyaan berikutnya, Pak, bedanya join mobile 2 dengan join jasa. Tampilannya beda. Ya, bedanya adalah tampilannya lebih fresh, lebih baru, fungsinya juga lebih banyak gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa ada yang baru? Karena mungkin JOC-nya udah punya duit jadi bikin aplikasi baru. Ya enggak sih. Untuk itu aja, biar lebih up to date aja. Jadi ada fungsi-fungsinya lainnya yang biar lebih lengkap aja. Itu sih. Sebenarnya yang lama juga saya udah happy karena posisinya itu walaupun standar tapi cukup untuk saya. Saya cuman butuh auto order itu. Saya sebagai trader, swing trader itu cuman butuh bisa pasang buy, pasang sell, pasang take profit. Terus habis itu saya tinggal tidur. Selesai. Cuma itu tok.
Simple sekali. Oke, JUC yang baru cuman di handphone ya. Di laptop belum ada. Yang baru tuh di handphone karena yang di laptop itu memang sudah lengkap. Jadi ya udah, nggak ada yang baru kalau di laptop. Laptop yang di desktop udah kayak gini udah lengkap. Di sini ada menu finansialnya, jadi saya bisa lihat dividen apa namanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan besok tanggal 26 sampai tanggal akhir bulan tanggal 31. Dividennya ada apa aja. Oh, ini udah urut. Salah. Ini April. Juli. Nah, tanggal 26 Juli. Nah, ada dividen ASBI sama Elsa. Oh, Elsa bagi dividen. Tanggal 30. 10 rupiah. Elsa naik gak sih? Wah, 274 bagi beris. Nah, itu. Intinya sih kalau di handphone memang aplikasi yang baru ini lebih lengkap dan saya suka karena di sini ada fitur chartingnya. Jadi kalau misalkan saya buka saham katakanlah PMMP, ini di Zoom yang kemarin ada sih, saya udah bahas. Saya suka ini di sini ada fitur chartingnya. Chartingnya di sini, aku nggak muncul sih. Di sini, nih, muncul John. Nah nih, wah ini ada update. Chartingnya bisa full screen. Jadi ada chartnya. Di laptop beda. Oh, kalau di laptop kan bisa pakai AMI Broker, Bapak. Kalau di laptop itu kan bisa pakai AMI Broker ini. Jadi menu analisis Amiran. Tapi ya udah install AMI Broker dulu. Di laptop kan bisa pakai AMI Broker. Ini kenapa sih TradingView saya kok nggak muncul-muncul? Udahlah. Pokoknya yang penting ada chartnya aja. Tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Oke, di trailing stop angka init order price itu berubah terus. Jadi di angka berapa terjualnya? Jawabannya adalah di angka terakhir si init stop price-nya. Kalau harganya turun kan init stop price nggak akan turun. Jadi ya di harga terakhir init stop price-nya muncul gitu. Oke, di aplikasi baru, oh iya, bisa. Ini aplikasi yang baru ini ada, bentar. Aplikasi dividen yang didapat. Oh, kita dapat dividen berapa? Jawabannya adalah dividen dapat berapa? Lihatnya di SOA. SOA itu statement of account. Jadi kayak apa sih namanya? Kayak catatan jual belinya berapa, penalti berapa, dividen berapa, kayak gitu. Jawabannya kenapa di handphone nggak bisa lihat SOA? Jawabannya karena kalau bisa lihat SOA aplikasinya jadi lemot. Kita kan ngejarnya kan enteng, cepet, enak. Nah, kayak mahasiswa itu kalau lagi makan kan carinya murah, banyak, enak. Gitu. Oke. Untuk smart order berikutnya GTC. Oh, GTC sudah tadi ya. Jadi tadi ada auto order LIT, bracket order, trailing stop, dan GTC. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita sudah yuk. Jam 11 ya. Tadi mulai jam 9. 2 jam. Oke, kita manfaatkan waktu 5 menit tersisa. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau dijelaskan ulang? Sepertinya nggak ada. Udah jelas semua. Wah, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, sudah? Nggak ada yang tanya ya? Oke, kalau gitu kalau udah nggak ada yang tanya, berarti udah jelas semua. Trailing stop init price naik, kapan terjualnya? Jawabannya ya kalau harga marketnya sama kayak init stop price. Kan kalau harga marketnya turun, init stop price nggak ikut turun. Jadi init stop price itu hanya bisa naik tapi nggak bisa turun. Jadi ketika harga turun pelan-pelan sampai menyentuh harga init stop price, mesin akan buang. Gitu.
Oke, baiklah. Kalau misalkan sudah nggak ada yang bertanya, kita, hah, Excelnya tulis di mana? Oke. Filenya itu ada di s.id/afl cuan copet. Kalau misalkan sudah, mari kita sudahi sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari jam 9 tadi sampai jam 11. Bapak Ibu yang masih belum jadi nasabah, boleh hubungi Telegram saya @bernardidz atau Ibu Dian. Telegramnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan mengulang materi yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu combo BMS. Jadi Bollinger Band, MACD dan stokastik. Bagaimana saya menemukan saham seperti apa gitu kan. Pertimbangannya dari mana, seperti saya punya barang apa aja sih? Portofolio. Nah, ini Budi, MTDL, PMMP, TCPI. Oh, TCPI kayaknya. TCPI kayaknya lumayan deh. Nah, iya. Bagaimana saya melihat atau menganalisanya, apa aja yang saya lihat dari indikator Bollinger Band, MACD dan stokastik sudah pernah disampaikan sih, cuman kali ini mengulang kembali aja. Ya memang analisa teknikal isinya itu doang. Kalau misalkan mau bergabung silahkan klik apa sih namanya? Link pendaftaran s.id/bernardi_combo BMS. Acara ini terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang belum jadi nasabah juga boleh bergabung. Bapak Ibu yang masih baru di dunia trading juga boleh ikutan. Harapannya sih bisa memberikan wawasan tentang indikator ini, Bollinger Band, MACD, stokastik. Ini indikator sejuta umat, tapi masih banyak yang kesulitan pakainya. Padahal ini memang cukup powerful. Ini memang sangat powerful. Yang saya pakai setiap hari yuk. Dan apalagi, rekamannya nanti bisa ditonton di YouTube. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk bergabung ke room Telegram kami @cuancommunity. Silahkan buka Telegram Messengernya, klik search @cuancommunity. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Om, kalau sudah punya ACC JUC bisa buka satu lagi nggak? Pindah sales saja Pak, pindah ke tempatku, request pindah AO ke 221. Oke, rekaman Zoom yang kemarin ada di YouTube semua, ada di YouTube semua, kecuali kapan itu ya, yang waktu listrik saya mati itu ternyata rekamannya juga korup, rusak. Oke, terima kasih, dadah Bapak Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih.